Enaknya ya jadi Kaisang, dapat lungsuran perusahaan dari Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Bagaimana dengan kamu? Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, bincang-bincang artis dan tokoh akan membahas putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang seperti ketiban durian runtuh dapat lungsuran perusahaan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Sebelum lanjut, like, subscribe, dan komen ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Menjadi putra orang nomor 1 di Indonesia membuat Kaisang Pangarep tak luput dari pemberitaan. Melansir Tribun Seleb, meski ayahnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia, Kaisang Pangarep rupanya tak ingin terjun ke dunia politik. Kaisang Pangarep memilih untuk menjadi seorang pengusaha. Ia belajar mandiri dalam mencari dan mengelola uang tanpa menggunakan embel-embel anak presiden. Fokusnya dalam berbisnis pun tidak main-main. Dilansir dari Kompas.com, Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, menyebut penghasilan yang didapat sebagai pengusaha jauh lebih besar dibanding gaji ayahnya sebagai presiden. Seperti diketahui, Kaisang Pangarep memang memiliki beberapa jenis usaha, tidak hanya di bidang kuliner, tapi Kaisang juga diketahui bermain saham. Gajinya bapak juga kecil, saya kasih tahu rekening saya ke bapak nggak ada duit. Beneran saya ngomong gitu, kata Kaisang, diiringi tawa dikutip dari podcast Deddy Kobuser. Apalagi ketika sang kakak Gibran Rakabuming mulai terjun ke politik, akhirnya bisnis keluarga mereka kini beralih pada Kaisang, sehingga penghasilan Kaisang terus bertambah. Presiden kan gak boleh bisnis, tetapi bisnis furniturnya tetap berjalan. Dulu dilungsurin ke Mas Gibran. Mas Gibran jadi wali kota, sekarang dilungsurin ke saya, ujar Kaisang. Kalau kepemilikan enggak, bapak sudah enggak pegang juga, kata Kaisang. Enggak pegang atau enggak boleh, tanya Deddy Kobuser. Memang enggak boleh kayaknya, secara peraturan kayaknya sudah enggak deh. Bapak sudah enggak ikut campur juga kok, di bisnis juga enggak, tutupnya. Kaisang pun berseloroh, gaji bapak juga kecil, saya kasih tahu rekening saya ke bapak gak ada duit, ucapnya. Saking kecilnya gaji Joko Widodo, Kaisang Pangarep pun berseloroh, berani membeli perusahaan mebel milik ayahnya secara cash. Karena dirinya yang mengelola perusahaan bapaknya, maka semua keuntungan perusahaan pun menjadi milik Kaisang Pangarep. Sedangkan ayahnya Jokowi cukup hanya dibelikan makanan dan sudah merasa senang. Bapak kadang tak beliin makanan aja, bapak dibelikan makanan udah seneng. Kadang saya GoFoodin, beberapa kali GoFood itu aku, kadang bapak pas pengen apa dibelikan. Kadang beli lewat protokol ribet, ada cek food, kalau lewat saya langsung saja, sambung Kaisang Pangarep. Menurut Kaisang, baik ayah maupun kakaknya ketika telah menjabat sebagai kepala negara dan kepala daerah harus fokus pada tugas dan kewajibannya, sehingga bisnis yang sebelumnya digeluti harus ditinggalkan dan diserahkan padanya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengaku belum berminat untuk terjun ke dunia politik mengikuti jejak ayahnya dan kakaknya Gibran Rakabuming Raka yang kini menjabat wali kota Solo. Bukan gak mau terjun ke politik, tertarik sih iya, tapi kalau sekarang belum, kalau bisa jangan, kata Kaisang dikutip dari kanal YouTube Deddy Kobuser. Sambil berseloroh, Kaisang juga menyampaikan bahwa penghasilannya kini sebagai pengusaha lebih besar jika dibandingkan dengan gaji seorang wali kota. Saya tahulah Mas Gibran, saya tahu gaji wali kota berapa, dibandingkan sama saya, kasihan. Gajinya begitu, kena COVID pula, harus bertanggung jawab sama ratusan ribu warga, ribet, ungkapnya.
Setelah Kaisang membandingkan penghasilannya dengan sang kakak, pemuda 26 tahun ini mengaku lebih memilih untuk terjun ke dunia bisnis daripada politik. Dia juga bisa bekerja santai dengan penghasilan yang cukup. Jadi wali kota mendingan saya, nyantai-nyantai paling tinggal Zoom call menikmati hidup, imbuh Kaisang sambil tertawa. Namun Kaisang tak menampik mungkin nanti juga akan tertarik masuk dunia politik. Ditanya soal bisnis, dia mengatakan bahwa apa yang dijalaninya saat ini membuat Kaisang bahagia. Kaisang dengan sedikit bercanda mendukung Gibran untuk terjun ke politik, yang membuat Deddy Corbuzier tertawa usai mendengarnya. Jujur nih ya, saya setuju Gibran ke politik. Karena dengan dia masuk politik, otomatis perusahaan harus dipindahin juga kan, kata Kaisang. Setelah Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka menjadi kepala negara dan kepala daerah, otomatis perusahaan mereka harus dipindahkan. Dan Kaisang Pangarep seperti ketiban durian runtuh mendapat lungsuran perusahaan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka kakaknya. Kini Kaisanglah yang mengurus dan mengelola semua perusahaan Bapak Joko Widodo dan Gibran Raka Buming Raka. Namanya anak soleh kan begitu, membantu bisnis keluarga untuk keuntungan sendiri. Keuntungan buat saya, ya iyalah saya yang ngerjain kok, ya untungnya buat saya, imbuh Kaisang. Baru-baru ini, Kaisang Pangarep mengunggah penggalan percakapan dengan sang kakak Gibran Raka Buming Raka yang terkesan menggelitik. Dilihat dari akun Twitter Kaisang, ia mengunggah pesan dari Gibran yang menyebut putranya Jan Etes menagih hadiah ulang tahun. Yang kemudian menggelitik adalah hadiah yang disebut Gibran sebagai permintaan putranya pada Kaisang berupa konsol game terbaru beserta beberapa permainan yang terbilang populer di kalangan anak muda. Kaisang mengaku tidak menyangka Jan Etes yang baru berusia 5 tahun itu sudah mengetahui jenis PS5 yang mau dibelikan. Tidak hanya itu, Etes juga tahu nama permainan yang dia inginkan. Baru ngerti kalau Etes bisa bedain PS5 versi CD. Gak cuma itu, Etes pun tahu game apa yang mau dimainin, tulis Kaisang. Sementara itu, dalam tangkapan layar dari akun WhatsApp yang bernama Mas Gibran itu tertulis cerita Gibran mengenai keinginan putranya sebagai hadiah ultah. Etes njaluk PS5 untuk ultah versi CD, tulis Gibran. Jaluk Call of Duty, Cold War, kalau Demon's Soul, kata wali kota Solo itu. Begitulah keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, sungguh menarik, menggelitik, dan lucu. Iya kan guys?